Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah urban legend yang ada di Jambi mengenai orang bunian atau Uhang Panda kami menyebutnya. Sebagian masyarakat ada yang tidak percaya, sebagian masyarakat ada yang percaya dengan keberadaan orang bunian. Di Jambi, di wilayah TNKS Taman Nasional Kerinci Sebelat, meliputi salah satu gunung yang ada di Jambi, gunung tertinggi kedua yang ada di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Jambi. Yang pertama adalah Gunung Kerinci. Pasti sahabat-sahabat udah tidak asing lagi ketika mendengar nama Gunung Kerinci. Nah, gunung yang satu ini, Gunung Masurai namanya. Jarang diangkat, jarang diceritakan oleh orang-orang. Masyarakat yang ada di luar Pulau Sumatera, di luar Jambi lah khususnya. Banyak yang masih belum tahu tentang keberadaan Gunung Masurai. Gunung Masurai ini merupakan sebuah tempat yang cukup sakral pada zaman dulu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah terjadi di Gunung Masurai tersebut. Banyak sekali kejadian-kejadian misteri terjadi di Gunung Masurai. Gunung Masurai walaupun tingginya tidak setinggi puncak Gunung Kerinci, namun alam yang ada di Gunung Masurai, panorama alam yang terbentang di jalur pendakian Gunung Masurai, ini tidak kalah indah dengan puncak Gunung Kerinci, atap Provinsi Jambi, gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Keindahan alam tersebut seakan-akan menutupi kejadian misteri, sesuatu yang nyata yang ada di sana namun tak terlihat. Setiap orang yang datang ke Gunung Masurai, mereka di sini memiliki pengalaman masing-masing secara pribadi, mulai dari perasaan, mulai dari penglihatan yang ada dilihat itu tidak lazim dilihat di tempat-tempat lain. Itu sering terjadi ketika berada di kawasan Gunung Masurai. Hal-hal yang dirasakan oleh setiap orang yang mendaki ke sana, yang datang ke kawasan Gunung Masurai, dengan apa yang dirasakannya, ini ada kaitannya dengan sejarah Gunung Masurai di masa lampau. Yang mana penyematan nama Masurai untuk penyebutan gunung tersebut ini ada makna yang tersirat dari kata Masurai, yaitu pada zaman dahulu. Orang-orang tua pada zaman dulu ketika mereka berada di bawah Gunung Masurai, ketika mereka melihat ke arah puncak Gunung Masurai, mereka di sini seakan-akan melihat dari puncak Gunung Masurai ini keluar emas yang sangat banyak sekali terurai keluar. Makanya dari apa yang terjadi, yang dilihat di masa lampau, emas yang terurai keluar dari Gunung Masurai ini menjadi sebutan untuk gunung tersebut dengan nama Masurai, dengan arti emas yang terurai. Dalam sejarah Gunung Masurai di masa lampau, banyak pendekar-pendekar sakti yang berasal dari Jambi ini mencari kekuatan, bertapa, memasakkan ilmunya di puncak Gunung Masurai. Mereka di sini mendapatkan kekuatan dari alam, dapat menyerap kekuatan dari alam dengan bantuan makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau, lekatlah di sini Gunung Masurai tersebut sebagai tempat untuk mencari ilmu. Tapi bukan untuk mencari ilmu saja, tujuan orang datang ke sana di masa lampau. Ada juga
Orang-orang yang datang ke puncak Masurai dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan dengan mencari emas yang tersimpan di Gunung Masurai. Dengan menemui orang Bunian yang menjaga emas-emas tersebut. Diceritakan, orang-orang Bunian yang menempati kawasan Gunung Masurai di zaman dahulu, mereka di sini masih sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Orang-orang Bunian ini dikenal sebagai orang-orang pendek atau uhang panda kalau kami bilang. Mereka memang memiliki wujud layaknya seperti manusia pada umumnya. Perbedaannya cuma di bagian bibirnya, di atas bibirnya ini tidak ada garis, tidak ada paritnya, dan ukuran tubuhnya ini jauh lebih kecil dari ukuran orang dewasa pada umumnya. Tapi kelakuan atau sifat dari uhang panda atau orang Bunian ini ya layaknya seperti manusia lah. Mereka bersosialisasi, mereka memiliki masyarakat, memiliki keluarga ya di Gunung Masurai tersebut. Mereka ada tempat tinggalnya, ada kampungnya di Gunung Masurai tersebut. Namun kita saja yang tidak dapat melihat kampung tempat tinggal orang Bunian di kawasan Gunung Masurai karena sudah dilimuni dengan kekuatan gaib. Di zaman dahulu, orang-orang Bunian ini, mereka ini suka sekali membuat kerajinan-kerajinan tangan seperti dari akar-akaran, seperti dari rotan. Ini dianyam berbagai bentuk untuk kebutuhan sehari-hari seperti membuat centong, seperti membuat keranjang. Itu dibuat dari kerajinan tangan, dari akar, dari rotan oleh orang Bunian. Setelah semuanya jadi, mereka ini sering turun ke masyarakat, ke pasar-pasar yang ada di desa untuk menjual atau membarterkan kerajinan tangan yang telah mereka buat. Di masa itu, orang Bunian masih sering keluar masuk desa dan orang Bunian ini masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang-orang Bunian ini tubuhnya pendek, kecil. Tapi sekilas kita melihat di tubuhnya yang kecil tersebut ini banyak sekali perhiasan yang melekat di tubuhnya. Emas yang berkilau, perhiasan yang sangat elok-elok sekali. Barang-barang emas yang digunakan oleh orang Bunian ini merupakan kerajinan tangan yang dibuatnya sendiri. Selain orang Bunian ini memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan tangan dari akar-akaran, dari rotan-rotanan, mereka di sini sangat suka sekali dengan perhiasan emas. Mereka di sini mengolah emas dari alam, dibuat kerajinan sedemikian rupa menjadi perhiasan, dan itulah yang dikenakan oleh orang Bunian ketika mereka turun ke desa, ke pasar-pasar untuk bertransaksi dengan penduduk yang ada di sana. Di masa sekarang, di masa yang sudah berkembang, penduduk di sini sudah cukup memadati wilayah tersebut, membuat orang Bunian di sini sudah tidak pernah lagi menampakkan dirinya, sudah tidak pernah lagi turun ke pasar untuk membarterkan barang-barang kerajinan yang mereka buat. Entah apa penyebabnya, entah apa alasannya, sehingga orang Bunian tidak pernah lagi memperlihatkan dirinya di masa sekarang. Mungkin kalau mendengar di masa sekarang di tahun 2000-an lah saya katakan di sini. Ada orang yang wisata di kawasan Gunung Masurai, mereka melihat ada sosok penampakan Bunian. Ini merupakan sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang sengaja datang ke kawasan tersebut dengan berniat mencari atau ingin melihat bertemu dengan sosok orang Bunian. Mereka sama sekali tidak dapat melihat atau bertemu orang Bunian di kawasan tersebut. Seakan-akan orang Bunian ini tahu kalau orang-orang yang ingin melihat penampakan atau perwujudan orang Bunian ini memiliki maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip hidup orang Bunian. Yang mana prinsip hidup orang Bunian adalah hidup di alam, menjaga ekosistem alam. Namun orang-orang di zaman sekarang bukan untuk menjaga ekosistem, tapi malah gimana caranya kayu-kayu besar, lahan-lahan yang masih kosong itu ditumbangkan, dijadikan perkebunan dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di tahun 2000-an ini ketika kita mendengar sejarah yang barusan saya sampaikan tentang orang Bunian, kehidupan orang Bunian, palingan sahabat-sahabat beranggapan ini kan cuman urban legend, ini kan cuman ceritanya, belum ada fakta yang bisa menguatkan cerita ini. Nah, dari kisah yang akan saya lanjutkan ini mungkin sedikit akan menambah pengetahuan sahabat tentang kebenaran keberadaan orang Bunian.
Kenapa? Karena ada seorang warga desa di era tahun 70-an yang menikah dengan orang Bunian dengan mendapatkan emas kawin sekarung emas. Seorang wanita yang bernama Cik Nur. Diceritakan di sekitar tahun 70-an. Penduduk yang menempati kawasan lereng Gunung Masurai ini tidak sepadat sekarang. Masih jarang-jarang lah ya. Di situ hiduplah seorang wanita cantik yang masih muda. Ini bernama Cik Nur. Bukan nama asli tapi nama kecil atau nama panggilannya. Cik Nur menjadi primadona di desanya, menjadi wanita idola karena parasnya yang cantik. Dengan parasnya yang cantik ini, Cik Nur direbutin buat pemuda-pemuda. Banyak pemuda yang menginginkan Cik Nur untuk dijadikan istri, tapi tidak satu pun lamaran yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tersebut langsung menghadap ke kedua orang tua Cik Nur ini diterima sama Cik Nur dengan alasan kalau beliau belum ingin menikah. Tapi di sini dengan penolakan lamaran-lamaran dari pria-pria yang ada di desa membuat kekhawatiran yang sangat besar sekali kepada kedua orang tua Cik Nur. Pertama, orang tuanya tidak nyaman. Didatangin terus sama pemuda-pemuda yang pengen dekat, pengen berkenalan dengan si Cik Nur. Kalau Cik Nur ini belum menikah, pemuda-pemuda ini pasti belum berhenti untuk menggoda Cik Nur. Dan yang kedua, semakin banyak pemuda-pemuda yang lamarannya ditolak sama si Cik Nur. Ini berpeluang orang-orang yang ditolak, pemuda-pemuda yang ditolak lamarannya sama si Cik Nur, sakit hati dan nanti bisa berpikir untuk mencelakai Cik Nur dengan melepas santet sentung belalo. Yang mana kalau santet sentung belalo ini sudah dikeluarkan atau dikenakan kepada seorang wanita sampai mati, wanita itu tidak akan menikah. Jadi gadis tua atau perawan tua. Itu yang dikhawatirkan oleh kedua orang tua Cik Nur. Santet sentung belalo ini belum saya ceritakan ya. Insya Allah nantilah saya akan ceritakan santet sentung belalo ini. Nah, lanjut ke cerita si Cik Nur ini. Dari kekhawatiran kedua orang tuanya, Cik Nur di sini dibujuk sama ibu bapaknya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda pilihan dari kedua orang tuanya, pemuda yang mapan dan tampan. Cik Nur pun di sini setuju dengan apa yang ditawarkan orang tuanya untuk dijodohkan. Pernikahan pun dilangsungkan. Namun wanita cantik yang bernama Cik Nur, nasibnya tak seelok rupanya yang cantik. Pernikahan Cik Nur ini tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah Cik Nur menikah, suaminya di sini meninggal dunia. Cik Nur pun menyandang status janda kembang. Dengan status janda kembang, di sini membuat pemuda-pemuda yang mengagumi Cik Nur berkesempatan kembali untuk memperebutkan hati si Cik Nur. Dengan status janda kembang, orang tua dari si Cik Nur di sini semakin khawatir ya, dengan anaknya ini, sampai-sampai si Cik Nur ini tidak boleh kemana-mana. Dengan alasan takut nanti pemuda-pemuda yang suka sama kamu tolak terus lamarannya. Ketika bertemu dengan kamu di jalan, dengan statusmu sekarang janda, mereka seenak-enaknya memperlakukan kamu. Orang tua Cik Nur takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Cik Nur di sini dikurung di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kalau mau keluar sama ibu sama bapak, bertahun-tahun Cik Nur ini dikurung di rumah, tidak boleh kemana-mana. Sampai di mana si Cik Nur ini depresi dan mengutarakan niatnya sama ibu dan bapaknya. Daripada Nur dikurung di rumah seperti ini, lebih baik Nur tinggal di kebun aja lah Pak. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan di kebun pun tidak bakal ada orang yang ngedatangin Nur. Karena kebun yang dimiliki oleh bapaknya si Cik Nur ini terdapat di lereng Gunung Masurai. Yang mana lereng Gunung Masurai di era tahun 70-an ini bisa dikatakan masih menjadi zona angker. Banyak kejadian misteri terjadi di sekitaran lereng Gunung Masurai. Ada orang yang hilang di sana, tidak ketemu. Ketemunya sudah meninggal. Kalau tidak meninggal, ketemu pasti dalam keadaan linglung. Jadi makanya dari itu, orang-orang ini enggan sekali lah untuk membuka lahan berkebun di sekitaran lereng Gunung Masurai.
Cuman bapaknya si Cik Nur lah yang nekat mau membuat lahan pertanian di sekitaran lereng Gunung Masurai. Karena di sekitaran lereng Gunung Masurai ini tanahnya sangat subur sekali. Bahkan ada peneliti yang mengatakan lahan pertanian di sekitaran lereng Gunung Masurai ini bisa dikatakan lahan pertanian yang sangat subur sekali. Karena di zaman dahulu Gunung Masurai ini adalah gunung Merapi aktif dan sempat meletus. Letusannya itu menyebabkan abu vulkanik dari perut gunung itu keluar, meluap dan menutupi semua bagian lereng gunung. Abu vulkanik dari letusan di masa lalu itulah yang menyebabkan tanah itu menjadi sangat subur sekali. Bukti letusan Gunung Masurai ini ada, yaitu ada sebuah danau di sekitaran Gunung Masurai, yang mana danau tersebut kalau ada hewan yang meminum air di danau tersebut, hewan tersebut akan mati. Danau tersebut ada yang mengatakan atau ada yang berpendapat danau itu danau kutuan, danau itu ada penghuninya, karena Gunung Masurai ini sejarahnya ini dihuni oleh sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi sekali, Raja Jin yang disebut Jin Tunggal. Tapi Jin Tunggal ini sudah ditaklukkan oleh salah seorang raja yang di masa pemerintahan kerajaan Melayu. Dia naik ke puncak Masurai karena mendengar kalau gangguan dari bangsa jin di Gunung Masurai ini sangatlah sering mengganggu, meresahkan masyarakat. Raja yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi berkelahi dengan Raja Jin tersebut dan dapat menaklukkan si Raja Jin Tunggal ini, dan si Raja Jin dihukum menetap atau menempati Gunung Masurai, tidak boleh turun-turun lagi dan harus menjaga apa yang ada di kawasan Masurai. Setelah Cik Nur ini cukup meyakinkan kedua orang tuanya, beliau pun diizinkan untuk bertempat tinggal, menetapi pondok yang ada di lereng Gunung Masurai di kawasan perkebunan yang dibuka oleh ayahnya Cik Nur. Ketika tetangga-tetangga warga desa mengetahui kalau Cik Nur nekat berani dia menempati kawasan tersebut seorang diri, wanita pula, berani sekali dia menetap di sana, tidak takut apa. Ketemu dengan beruang, ketemu dengan harimau, ketemu dengan sosok penghuni Gunung Masurai. Tapi ayah dari si Cik Nur di sini yakin karena anaknya sudah meyakinkan kalau dia bakal baik-baik saja dan bakal sering balik ke rumah. Akhirnya di sini orang tua Cik Nur mengizinkan. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun Cik Nur ini menempati pondok tersebut. Makin ke sini Cik Nur ini makin jarang pulang. Kurang lebih sekitar sudah setengah dari umur Cik Nur sebelum dia meninggal. Dia menempati kawasan lereng Gunung Masurai sekitar 30 tahun. Dia tinggal di sana seorang diri. Ketika dia keluar dari kawasan tersebut, turun ke desa, pulang ke rumah, bertemu dengan teman-teman lamanya, Cik Nur di sini terlihat sangat berbeda sekali. Cik Nur yang awalnya seorang primadona, wanita cantik, banyak digemari oleh pemuda-pemuda yang lari tinggal di hutan. Di sini pemikiran orang pastilah, badannya nggak keurus, makannya nggak kurus, pasti hitam. Ternyata ketika bertemu dengan si Cik Nur, mereka nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cik Nur sama sekali tidak berubah dari bentuk awal ketika dia meninggalkan desa. Malah di sini banyak yang mengatakan kalau Cik Nur semakin cantik. Aneh memang, entah apa yang membuat tubuh Cik Nur menjadi awet muda. Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali di masyarakat desa pada saat itu. Ditambah lagi nih sahabat-sahabat, Cik Nur yang cuman petani di lereng Gunung Masurai, ketika dia pulang, Cik Nur di sini membawa perhiasan yang sangat banyak sekali. Perhiasan yang jarang dilihat, jarang digunakan oleh orang kaya sekalipun. Emas yang sangat berkilau sekali. Orang-orang bertanya sama si Cik Nur, "Nur, kamu beli gelang di mana? Kamu beli anting-anting di mana? Itu emasnya bagus sekali." Cik Nur mengatakan kalau itu adalah pemberian hadiah dari teman Cik Nur. Di sini orang-orang yang mengerti dengan situasi, dengan sejarah yang ada di kawasan Gunung Masurai, mereka pun di sini mulai berpendapat jangan-jangan nih Cik Nur selama tinggal di perkebunannya di lereng Gunung Masurai, Cik Nur ini berteman dengan orang bunian yang menempati kawasan tersebut. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya dengan pendapat tersebut. Kalau orang yang percaya, di sini dikuatkan dengan emas-emas yang digunakan Cik Nur.
itu bisa dipastikan emas kepunyaan atau emas yang dibuat oleh orang suku Bunian. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, ya tidak mungkin lah. Orang Bunian kan sudah lama sekali tidak pernah terlihat di desa. Bahkan ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi sosok orang Bunian tersebut. Pro kontra pun di sini terjadi di desa. Lagi-lagi kedua orang tua dari si Cik Nur di sini mendapatkan sebuah dilema yang sangat besar sekali. Cik Nur dipaksa untuk kembali pulang ke desa, tapi Cik Nur tidak mau. Ketika kedua orang tuanya datang ke pondok Cik Nur yang ada di lereng Gunung Masurai, kedua orang tuanya tidak melihat ada yang aneh. Semuanya normal-normal saja. Tidak ada yang berlebihan, cuman yang memang perhiasan yang digunakan Cik Nur ini perhiasan yang cukup aneh sekali. Orang tuanya pun di sini bertanya, dari mana kamu mendapatkan emas-emas tersebut? Banyak warga yang mengatakan emas-emas yang kamu kenakan ini merupakan emas kepunyaan atau yang dibuat oleh orang Bunian. Atau jangan-jangan kamu sudah berteman dengan orang Bunian yang menempati lereng gunung ini. Awalnya di sini Cik Nur sama sekali tidak mau mengaku. Banyak alasan yang disebutkan oleh Cik Nur. Sampai di mana kedua orang tua Cik Nur di sini bersikeras, kalau kamu tidak mau menceritakan asal usul barang yang kamu pakai ini dari mana, setidaknya kamu menceritakan kepada kami sajalah, biar kami tenang. Akhirnya di sini Cik Nur pun menceritakan bahwa apa yang dikatakan oleh warga, apa yang disebut warga emas itu berasal dari orang Bunian adalah benar. Yang lebih mengejutkannya lagi di sini, pengakuan dari Cik Nur bahwa emas yang digunakannya itu adalah emas kawin yang diberikan oleh orang Bunian. Cik Nur sudah menikah dengan sosok Bunian dengan mas kawin sekarung emas. Namun ketika kedua orang tua Cik Nur minta pembuktian kalau iya memang kamu sudah menikah dengan orang Bunian, tolong suruh suami kamu yang orang Bunian itu menampakkan dirinya, ibu dan bapak mau melihat wujudnya. Nah, di sini si Cik Nur tidak dapat mengabulkan permintaan kedua orang tua Cik Nur. Cik Nur mengatakan, dia ada di sini, Bu. Cuman ibu dan bapak saja tidak dapat melihat keberadaan suamiku orang Bunian itu. Nah, orang tuanya si Cik Nur pun bertanya sama anaknya, gimana kok sampai kamu menerima lamaran orang Bunian? Kok sampai kamu ini bisa berteman, bisa melihat sosok Bunian? Gimana ceritanya? Kenapa kamu ndak cerita-cerita sama bapak sama ibu? Ya, ternyata alasan si Cik Nur ndak balik-balik ke desa selama puluhan tahun itu karena dia sudah nyaman tinggal di lereng gunung, ya tinggal di pondok yang sederhana sekali, karena di situ Cik Nur sudah menikah dengan sosok orang Bunian. Beliau pun di sini mulai menceritakan apa yang terjadi di kehidupannya setelah beliau setahun menempati pondok tersebut. Awalnya kehidupan Cik Nur menempati wilayah tersebut cukup mencekam. Hampir setiap malam dia melihat sosok penampakan yang mengerikan mencoba untuk mengganggu keberadaan Cik Nur di wilayah tersebut. Tapi lambat laun Cik Nur merasa gangguan dari sosok makhluk astral tersebut ini sudah tidak menakutkan lagi, sampai-sampai ketika dia melihat sosok yang menakutkan, sosok jin, sosok genderuwo, ya, itu sudah tidak membuat dia gentar lagi. Bahkan di sini Cik Nur tidak memperdulikan penampakan itu. Ya, dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Bangun tidur pagi, dia langsung turun ke ladangnya, dia langsung memeriksa apa yang ditanamnya kemarin diganggu nggak sama gerombolan babi. Karena awal-awal Cik Nur berladang di sana hampir setiap malam. Sorenya ini dirapiin sama si Cik Nur, dipagerin pakai kayu biar tanaman-tanaman yang ditanam sama Cik Nur nggak diganggu sama rombongan babi. Ketika pagi hari, ketika dia turun dari pondok, sudah terlihat pagar-pagar yang ditanam sama Cik Nur yang terbuat dari kayu hutan itu semuanya sudah diobrak-abrik. Tanaman yang ditanam ini sudah dimakan oleh gerombolan babi. Setiap pagi pasti ada tanaman yang rusak. Tapi di tahun kedua ketika Cik Nur menempati tempat tersebut, Cik Nur sudah tidak pernah lagi ketika bangun pagi melihat perkebunan dari si Cik Nur ini tanamannya diobrak-abrik sama babi. Bahkan jejak babi saja sudah tidak terlihat lagi. Sebelum dia mengetahui kok bisa
Kebunku tidak diganggu sama gerombolan babi lagi. Ada sebuah fakta yang mengejutkan yang membuat Cik Nur di sini antara percaya dengan ndak yang sudah terjadi selama ini. Setelah kebunnya udah tidak diganggu lagi nih sama gerombolan babi, hampir di setiap pagi, ya, Cik Nur merasa dia ini ada yang ngikutin, merasa ada yang mengintai dari kejauhan, tapi Cik Nur tidak dapat melihat sosok yang mengintai tersebut. Hawanya di sini terasa lah, ya, kalau ada sesuatu yang mengintai itu terasa. Sampai-sampai Cik Nur merasa tidak nyaman dan dengan lantang di sini Cik Nur mengatakan, siapapun yang ada di sekitaran sini yang tengah memperhatikan aku, kalau aku buat salah, aku minta maaf. Tapi kalau kedatanganmu ke sini, kedatanganmu dengan niat baik, kenapa kamu harus mengintip dari kejauhan? Tapi kalau niat kamu datang ke sini dengan niat jahat, aku minta dengan baik, kamu jangan melewati pagar yang telah aku buat. Karena aku menempati tempat ini, aku sudah meminta izin. Aku menempati tempat ini tidak merusak dan tidak mengotori tempat ini. Ya, petua petitih lah yang dikatakan oleh si Cik Nur ini, ya, dengan meminta maaf kepada sosok yang ada di tempat tersebut yang dirasakan Cik Nur tengah mengintai dirinya. Cik Nur di sini merasa mungkin aja ada kelakuan yang salah yang kubuat sehingga ada sosok yang marah, ya, dia ngintai aku terus ingin mencelakai diriku. Namun di sini itu salah. Sosok yang mengintai itu juga belum memperlihatkan wujudnya setelah Cik Nur mengutarakan apa yang disebutnya tadi, sampai di mana keesokan harinya ketika Cik Nur bangun pagi seperti biasa dia buka pintu pondoknya. Ketika dia buka pintu pondok, ya, pondoknya itu kan pondok tinggi, pakai tangga untuk naik ke atas. Di tangga bagian atas ini sudah tergantung keranjang yang terbuat dari anyaman rotan. Di dalam keranjang tersebut ini ada ikan hidup. Cik Nur pun di sini bingung. Loh, siapa yang meletakkan ikan ini? Ikannya masih hidup loh. Ikan ini baru ditangkap kayaknya. Tidak mungkin juga. Kalau bapak atau ibu yang datang ke sini mengantarkan ikan, tapi kok tidak manggil, tidak naik ke atas dulu, tidak mungkin. Lantas siapa? Itu menjadi sebuah tanda tanya besar di hari-hari Cik Nur selanjutnya. Karena setiap pagi, kalau ndak keranjang itu berisi ikan, pasti keranjang itu berisi buah-buahan dari hutan dan umbi-umbian yang berasal dari dalam hutan. Cik Nur pun di sini kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari, bertani, bercocok tanam di kawasan lereng Gunung Masurai tersebut. Dia pun di sini semakin hari semakin merasa kalau sosok yang mendekatinya, sosok yang mengintainya itu semakin dekat. Sampai di mana Cik Nur di sini kembali berucap dengan lantang, beliau mengatakan, memang apa salahku? Inilah nasib orang yang terbuang tinggal di dalam hutan. Tidak ada orang yang mau datang, ada pun yang datang tidak mau memperlihatkan wujudnya. Walaupun aku sudah tahu kedatanganmu ke sini itu berniat baik. Cik Nur sudah sadar apa yang didapatnya di setiap pagi itu merupakan pemberian dari sosok yang tak kasat mata. Cik Nur di sini mengibo, kalau bahasa kami orang Jambi itu. Mengibo itu merendahkan diri agar sosok yang ada di sekitaran Cik Nur yang tengah mengintainya itu mau memperlihatkan dirinya agar si Cik Nur ini tahu siapa sebenarnya sosok tersebut. Cik Nur di sini terus mengibo mengatakan, ya inilah nasib orang terbuang dari dalam hutan. Adapun yang datang orang baik tidak mau memperlihatkan dirinya. Apa salahku di sini? Kalau kamu, aku sudah tahu kedatanganmu ke sini berniat baik. Apakah aku tidak boleh membalas kebaikan kamu? Kalau kamu mau datang ke sini berniat berteman denganku, datanglah dengan memperlihatkan wujudmu. Aku akan dengan senang hati menerima perwujudan kamu. Lantas setelah Cik Nur mengutarakan perkataan tersebut, dari belakang si Cik Nur terdengar suara langkah kaki kecil. Ketika Cik Nur menoleh ke belakang, di belakangnya sudah berdiri sesosok pria dengan tubuh kerdil, menggunakan pakaian kuning dan di leher, di tangan, di kakinya itu dipenuhi dengan perhiasan yang terbuat dari emas. Mengkilau, terlihat emasnya sangatlah murni sekali.
Cik Nur tidak terkejut dengan sosok penampakan tersebut, karena ketika Cik Nur mengutarakan isi hatinya, ikhlas menerima perwujudan apa saja yang baik yang sudah memberikan aku apa-apa, muncul di hadapanku, apapun sosokmu, aku akan menerima untuk menjadi teman. Cik Nur di sini sudah mengeluarkan dirinya, dan ternyata yang muncul di hadapan Cik Nur adalah orang bunian. Orang bunian tersebut memiliki bentuk fisik layaknya seperti manusia. Sosok itu laki-laki yang memiliki perawakan seperti laki-laki. Bahunya lebar, tangannya besar, rambutnya ini panjang. Tapi cuman ukuran tubuhnya saja yang kecil. Cik Nur berdiri pada saat itu. Ukurannya cuman sebatas dengkul atau sebatas betis dari si Cik Nur. Diperhatikan lagi dengan seksama, di situ sosok yang berdiri di hadapan Cik Nur ini tidak ada bagian tengahnya. Menandakan kalau itu benar adalah sosok orang bunian. Orang bunian ini ternyata dapat berinteraksi, dapat berbicara dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Lancar ngomongnya. Ya, dia mengatakan kepada si Cik Nur, Akulah orang yang tidak mau memperlihatkan diriku kepada kamu. Takut. Ketika nanti kamu sudah melihat perwujudanku yang seperti ini, kamu meninggalkan tempat ini. Aku tidak dapat lagi bertemu dengan kamu. Itulah alasan sosok bunian ini tidak mau melihatkan wujudnya kepada si Cik Nur. Cik Nur bertanya, kamu berasal dari mana? Kenapa kamu selalu membawakanku makanan? Orang itu mengatakan, aku orang sini. Aku tinggal di sini. Aku yang menempati kawasan sini. Dari situ Cik Nur semakin yakin kalau yang ada di hadapan Cik Nur adalah orang bunian. Laki-laki bunian ini mengatakan kepada Cik Nur, aku memberikan apa yang ingin aku berikan kepada kamu karena kamu adalah orang yang baik. Cik Nur di sini menerima pertemanan dari si orang bunian dan mengatakan kepada orang bunian ini, lain kali kalau main ke pondokku, kamu tidak perlu bawa apa-apa. Asalkan kamu datang dengan perwujudanmu yang seperti sekarang. Jangan datang dengan mindik-mindik, jangan datang dengan wujud bayanganmu. Aku merasa cemas, aku merasa takut. Cik Nur di sini menerima pertemanan dengan sosok bunian pada saat itu. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, pertemanan Cik Nur di sini semakin akrab dan semakin dekat dengan orang bunian tersebut. Nah, diceritakan di sini dari sejarah kawasan Gunung Masurai, ya. Di zaman-zaman dulu ketika orang yang dapat bertemu, orang yang dapat berinteraksi dengan orang bunian, orang-orang yang tinggal di desa lah umumnya. Ketika mereka sudah pertama kali bertemu, bahkan sudah berkenalan dengan sosok bunian tersebut, tahu nama dari sosok bunian tersebut, pasti ketika orang bunian ini turun dari lereng gunung, pasti orang bunian akan mampir ke rumah orang tersebut dengan membawakan hadiah. Itulah, orang bunian ini dikenal sebagai sosok yang baik. Tapi seiring waktu berjalan, banyak kabar mengatakan kalau orang bunian ini jahat. Kalau di hutan hati-hati ketemu sama orang bunian. Orang bunian akan menyesatkan. Orang bunian bakal bikin kita tersesat di dalam hutan. Ya, penyebab orang tersasar ketika dalam hutan atau sedang naik gunung ini pasti gangguan dari orang bunian. Itu salah. Yang membuat kita tersesat, nyasar di gunung atau di hutan, itu bukan dari kesalahan orang bunian, tapi kesalahan kita sendiri. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari, yang membuat atau yang menyebabkan kita dihukum, membuat kita tersesat di wilayah tersebut. Dari pertemuan di hari itu, Cik Nur pun di sini semakin dekat dengan orang bunian tersebut. Orang bunian sudah datang dengan perwujudan aslinya ketika datang ke pondoknya si Cik Nur. Bahkan orang bunian ini pun datang dengan membawa orang-orang bunian yang lain yang menempati kawasan hutan di lereng Gunung Masurai. Cik Nur melihat ya kehidupan orang-orang bunian yang datang ke pondoknya itu ya kayak kehidupan kita di masyarakat umum lah. Laki-laki, perempuan, menikah, punya anak, ya mereka berpenampilan tuh sama semua, tinggi tubuhnya hampir sama semua. Tidak menyeramkan lah, ya mereka di sini menggunakan perhiasan dan mereka sebahagian banyak yang menggunakan pakaian berwarna kuning. Itulah sosok bunian yang dilihat oleh Cik Nur. Singkat cerita di sini, dari perkenalan menjadi akrab, menjadi teman, semakin sering bertemu,
Bunian tersebut di sini berniat untuk menikahi Cik Nur karena Bunian tersebut suka atau jatuh hati lah dengan Cik Nur yang notabene berasal dari desa, yang notabene adalah seorang anak manusia. Awalnya di sini Cik Nur sempat menolak keinginan dari Bunian tersebut dengan mengatakan, bukan dari bentuk fisikmu yang berbeda denganku, tapi kita berbeda. Kamu orang Bunian yang tinggal di dalam hutan tidak terlihat, sedangkan aku punya ibu bapak tinggal di desa. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menikah. Itu alasan Cik Nur. Namun alasan si Cik Nur ini ya dapat dibantah oleh Bunian tersebut dengan sedikit mengulas menceritakan sejarah dari masa lampau ketika Bunian masih berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar kawasan hutan. Bunian ini mengatakan, kamu saja yang tidak tahu, banyak orang-orang yang tinggal di desa kamu itu masih keturunan orang Bunian di masa lampau. Ketika kami masih berinteraksi, masih sering keluar dari kawasan hutan, kami bisa menikah dengan warga-warga desa. Warga-warga desa pun dapat menikahi orang-orang Bunian yang tinggal di kawasan hutan. Cik Nur pun di sini sempat kaget dengan apa yang dikatakan oleh orang Bunian tersebut. Memang Cik Nur mengatakan di sini ada beberapa keluarga yang ada di desa Cik Nur, ada juga di desa tetangga. Ini ada keluarga yang memang ya, hampir seluruh keturunannya memiliki tinggi di bawah rata-rata. Ya, tingginya itu tidak normal kayak masyarakat pada umumnya, lebih rendah lah. Ya, Cik Nur mengatakan. Nah, itulah yang dikatakan masih ada darah keturunan dari orang Bunian. Nah, orang Bunian ini mengatakan kepada Cik Nur, kalau kamu mau menerima lamaranku sesuai apa yang sudah pernah dilakukan lah oleh orang-orang Bunian untuk menikahi anak manusia, ini akan menyerahkan mas kawin sekarung emas. Cik Nur kaget di sini, sekarung emas. Masa iya ada sekarung emas? Orang Bunian tersebut pun di sini mengeluarkan emas yang sekarung yang ingin diberikan kepada si Cik Nur sebagai mas kawin. Memang karung yang dikeluarkan oleh orang Bunian tersebut bukan karung yang seperti karung beras ya ukurannya. Karung 20 kilo itu enggak. Tapi karung yang dimaksud di sini adalah kantong yang terbuat dari kain yang berisi penuh dengan perhiasan emas. Cik Nur pun di sini kaget. Dengan melihat emas sebanyak itu, Cik Nur di sini berpikir untuk menolak lamaran dari orang Bunian tersebut. Yang mana di sini Cik Nur pun sudah mulai nyaman tinggal di dalam hutan. Cik Nur pun di sini sudah malas untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di desa. Karena Cik Nur menganggap pada saat itu warga-warga yang ada di desa, termasuk kedua orang tuanya, mereka memperlakukan Cik Nur terlalu jahat. Kedua orang tuanya menghukum dengan mengurung Cik Nur, sedangkan warga-warga yang ada di desa, mereka di sini senang sekali mendengar kabar kalau suami dari si Cik Nur ini meninggal. Bukannya turut berbelasungkawa, malah setelah jenazah suami Cik Nur ditanam, itu sudah ada lamaran kepada si Cik Nur untuk menikahi Cik Nur yang berstatus janda kembang. Itulah yang membuat Cik Nur berpikir orang-orang yang ada di desa jahat. Bukan tertarik dengan emas yang diserahkan oleh orang Bunian untuk menjadi mas kawin, tapi Cik Nur di sini lebih memilih rasa nyaman ketika tinggal di hutan ditemani oleh orang-orang yang berasal dari dalam hutan, orang Bunian. Dan pada akhirnya pernikahan antara Cik Nur dan orang Bunian ini pun terjadi tanpa Cik Nur memberitahu kepada kedua orang tuanya. Hiduplah si Cik Nur ini dengan sosok orang Bunian di pondoknya si Cik Nur. Tapi memang ketika kedua orang tua si Cik Nur datang, orang Bunian ini tidak memperlihatkan dirinya. Cik Nur dapat melihat orang Bunian, tapi kedua orang tua Cik Nur tidak dapat melihat suami Cik Nur yang berasal dari orang Bunian. Walaupun orang Bunian ini berada di samping ibu bapaknya Cik Nur, sosok itu tidak akan dapat terlihat. Nah, setelah pernikahan Cik Nur dengan si orang Bunian ini, Cik Nur memang merasa tubuhnya ini agak sedikit
ada perubahan. Yang mana semakin hari waktu berjalan, Cik Nur merasa kalau tubuhnya ini semakin terasa segar, kalau dia merasa kalau tubuhnya ini semakin bersih, semakin terawat, walaupun Cik Nur tidak pernah memperhatikan tubuhnya. Dia tinggal di dalam hutan, tinggal di kebun, setiap hari panas-panasan, mana sempat untuk merawat diri. Tapi di sini Cik Nur merasa dengan dia menikah dengan orang Bunian, seakan-akan kekuatan gaib dari orang Bunian tersebut ini melekat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya ini menjadi lebih awet muda. Cik Nur pun di sini menceritakan kehidupan pernikahannya dengan orang Bunian ini berjalan seperti ya kayak biasa. Pernikahan sepasang suami istri anak manusia. Mereka di sini hidup bersama, mereka di sini melakukan kegiatan sehari-hari bersama, mereka pun di sini melakukan hubungan suami istri. Mereka di sini setiap malam tidur sama-sama, dan Cik Nur pun pernah dibawa masuk ke kawasan pemukiman orang Bunian. Yang mana Cik Nur mengatakan sebenarnya kawasan pemukiman orang Bunian ini itu bukan alam gaib, bukan seperti yang digambarkan orang lah. Kalau masuk ke sana tidak bisa keluar, enggak. Sebenarnya itu adalah kawasan hutan biasa, cuman sudah dilimuni dengan kekuatan gaib sehingga orang Bunian yang ada di sana ini tidak dapat terlihat, jangankan dapat melihat perwujudannya. Mendengar suara langkah kaki dan melihat jejak kakinya saja itu tidak akan dapat dilihat oleh orang yang masuk ke sana. Setelah kedua orang tua Cik Nur di sini mendengar apa yang sudah terjadi sama anak perempuannya, beliau tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena mereka sadar mereka sekarang telah berurusan dengan orang Bunian. Orang Bunian memang terkenal baik, berperilaku baik, suka memberi, ya, tidak mengganggu lah. Tapi ketika orang Bunian merasa terganggu, mereka pun di sini bisa marah. Ketika orang Bunian marah, apa yang akan terjadi? Ini pasti akan di luar akal sehat. Mereka memang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari manusia pada umumnya, tapi mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dari orang pada umumnya. Setelah Cik Nur di sini menceritakan sebuah kenyataan yang mengejutkan kedua orang tuanya, beliau pun di sini memastikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia tidak bakal lagi balik atau tinggal di rumah mereka yang ada di desa. Mungkin Nur akan menghabiskan waktu sampai mati nanti ya di sini, tinggal bersama keluarga orang Bunian di kawasan hutan Gunung Masurai. Walaupun keputusannya sudah bulat untuk menetap dan mati di kawasan lereng Gunung Masurai, tapi Cik Nur di sini masih sering dia turun ke bawah untuk ke pasar untuk membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari tinggal di hutan tersebut. Ya, karena Cik Nur ini kan ya manusia pada umumnya. Ada kebutuhan yang bisa dicari di hutan dan ada juga kebutuhan yang harus dibeli di pasar yang ada di desa. Seringlah Cik Nur turun dengan penampilannya yang semakin cantik, dengan penampilannya yang semakin awet muda, bahkan buat warga-warga desa yang kenal dengan Cik Nur pangling. Ditambah lagi dengan perhiasan yang digunakan oleh Cik Nur. Mereka di sini entah tahu dari mana lah, ya, mengetahui kalau Cik Nur ini sudah menikah dengan orang Bunian, banyak yang langsung bertanya sama si Cik Nur. Apa yang diberikan oleh orang Bunian tersebut, Nur? Kok kamu bisa awet muda seperti ini, sama sekali tidak berubah. Dari awal kamu masuk hutan, wajah kamu tidak berubah, malah terlihat makin segar. Apa yang diberikan oleh orang Bunian tersebut? Kan orang Bunian ini terkenal bisa meracik jamu-jamu, ramu-ramuan dari hutan. Kalau memang ada ramuan yang kamu minum, maulah bawakan turun ke bawah di sini. Nanti ditukar pakai apa akan kutukar. Nah, mulai banyak orang yang berpikir seperti itu, ingin memanfaatkan Cik Nur. Karena Cik Nur ini dekat dengan orang Bunian. Bahkan ada yang meminta perhiasan yang digunakan Cik Nur, meminta emas yang digunakan Cik Nur, mau dibeli, mau ditukar. Tapi Cik Nur di sini tidak akan menjual emas yang digunakannya, karena itu adalah mas kawin. Yang mana mas kawin itu tidak boleh dijual. Cik Nur di sini merasa kalau keadaan yang ada di desa sekarang semakin ndak aja, semakin aneh lah menurut si Cik Nur. Dan dari situlah Cik Nur di sini sedikit demi sedikit mengetahui alasan kenapa orang Bunian ini tidak mau lagi memperlihatkan dirinya atau tidak mau lagi berteman dengan masyarakat yang ada di desa. Karena masyarakat yang ada di desa di era tahun 70-an itu
Pemikirannya sudah berbeda dengan orang-orang terdahulu yang menempati desa tersebut yang masih berkenalan atau masih berteman dengan orang Bunian yang sekarang tinggal di desa, di sini. Ya, ingin memanfaatkan kekuatan, kemampuan dari orang Bunian ini untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Seperti yang diminta tadi, minta ramuan awet muda, ada yang minta emas yang digunakan atau emas yang dibuat oleh orang Bunian tadi. Banyak yang diminta sama si Nur untuk disampaikan kepada orang Bunian. Namun di sini Cik Nur sama sekali tidak menyetujui, tidak mengiyakan apa yang diminta sama orang-orang tersebut. Malah di sini Cik Nur merasa ilfil dengan orang-orang yang dilihatnya. Nah, mulai dari hari itulah Cik Nur di sini lebih memilih untuk menetap tinggal di kawasan hutan tersebut dan hanya sesekali saja. Di saat waktu-waktu tertentu, di saat waktu-waktu kawasan pasar ini sedang tidak ramai, bukan di hari pasaran, barulah di sini si Cik Nur turun ke pasar agar tidak bertemu dengan orang banyak. Cik Nur tidak mau ditanyai tentang keberadaan orang Bunian. Bertahun-tahun Cik Nur tinggal di kawasan hutan tersebut sampai-sampai Cik Nur ini lupa dengan dirinya sendiri bahwa Cik Nur ini adalah manusia. Cik Nur ini adalah makhluk sosial. Cik Nur ini harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Cik Nur ini punya tanggung jawab untuk mengurus kedua orang tuanya di masa tua. Yang mana kedua orang tua Cik Nur di masa itu sudah mulai sakit-sakitan. Karena Cik Nur ini sudah puluhan tahun dia tinggal di dalam hutan tersebut, tinggal dengan orang Bunian ini. Cik Nur di sini dapat informasi kalau orang tuanya sakit. Dia di sini kembali terbuka pikirannya bahwa dia harus kembali ke rumah untuk menjalankan tanggung jawabnya merawat kedua orang tuanya. Sedangkan di sini suami dari Cik Nur yang berasal dari orang Bunian ini tidak melarang Cik Nur untuk pulang ke rumah, enggak. Tapi keinginan Cik Nur membawa suaminya untuk tinggal sama-sama di rumah kedua orang tua Cik Nur yang ada di desa ini tidak dapat dilakukan oleh suami Cik Nur. Suaminya di sini menetap memilih untuk tinggal di sana saja. Kalau kamu mau ketemu sama aku, kamu kembali ke sini. Namun aku untuk tinggal ke sana, aku tidak bisa. Itu yang dikatakan oleh suami Cik Nur. Nah, lantas Cik Nur pun di sini meninggalkan apa yang ada di pondok tersebut. Apa yang didapatnya dari orang Bunian? Seperti emas. Emas kawin itu ditinggal di pondoknya si Cik Nur. Cik Nur tidak mau menggunakan emas tersebut, ya nanti terlihat oleh orang banyak, nanti menjadi perbincangan, jadi gunjingan. Cik Nur merasa tidak nyaman. Cik Nur lebih memilih untuk meninggalkan barang-barang tersebut dan kembali ke desa, ke rumah kedua orang tuanya. Setibanya di desa, kedua orang tua Cik Nur dalam kondisi sakit-sakitan sangat senang sekali menerima kepulangan anak perempuannya. Sedangkan warga-warga desa di sini ada yang takut melihat sosok Cik Nur, ada yang penasaran, ingin bertanya tapi ragu, dan ada juga yang masih menaruh hati kepada si Cik Nur. Nah, sebulan Cik Nur pulang ke rumah, belum terlihat ada perubahan di diri Cik Nur. Wajahnya masih terlihat seperti anak yang berusia belasan tahun. Namun masuk bulan ketiga, masuk bulan keempat, Cik Nur di sini perubahan tubuhnya semakin drastis. Malah yang lebih mengejutkannya lagi, ibunya si Cik Nur yang pada masa itu usianya sudah hampir menginjak 6 masuk 70 tahun. Wajahnya sudah dipenuhi dengan kerutan, rambutnya sudah memutih karena uban. Ketika Cik Nur pulang ke rumah sudah sekitar 5 bulan, wajah dari si Cik Nur, bentuk fisik dari si Cik Nur ini lebih tua dari usia ibunya yang berusia hampir 70 tahun. Wajah Cik Nur lebih tua dari ibunya. Kalau mereka duduk berdua, warga-warga nih bingung. Ini yang mana? Cik Nur yang mana? Ibunya yang mana? Kok malah Cik Nur terlihat lebih tua? Itu sangat mengejutkan warga. Perasaan kemarin pas dia pulang, Nur itu terlihat kayak dia masih usia belasan tahun. Kok dalam waktu yang cukup singkat lah, seketika fisiknya berubah. Ternyata perubahan bentuk fisik dari Cik Nur ini ada kaitannya dengan kekuatan magis dari orang Bunian. Kekuatan magis dari emas yang dikenakan Cik Nur, emas yang diberikan sebagai mas kawin Cik Nur ketika menikah dengan orang Bunian. 5 bulan Cik Nur tidak menggunakan barang emas tersebut. Seketika tubuhnya di sini berubah menjadi lebih tua dari usia aslinya. Memang ketika Cik Nur setelah menikah dengan orang Bunian tersebut, ya emas-emas itu dikenakan semua sama si Cik Nur. Dia merasa tubuhnya semakin awet muda.
itu ternyata efek kekuatan dari emas tersebut. Makanya emas dari orang Bunian ini sangat diincar, sangat dicari oleh orang-orang karena khasiatnya yang sangat luar biasa sekali. Nah, Cik Nur yang tadinya niat pulang ke rumahnya untuk mengurus orang tuanya yang sakit, tapi sekarang malah tubuh si Cik Nur yang berubah menjadi lebih tua dari ibunya. Otomatis dengan perubahan fisik, tenaga atau kekuatan dari tubuh si Cik Nur pun di sini menurun drastis. Kebalik malah sekarang, ibunya malah di sini yang mengurus Cik Nur. Belum setahun, Cik Nur tinggal kembali di desa setelah belasan puluhan tahun meninggalkan desa, hidup bersama orang Bunian. Cik Nur meninggal dunia. Memang sebelum Cik Nur meninggal dunia, beliau di sini ya menceritakan semualah. Ketika ada yang melihat, ya bertanya sama si Cik Nur, kok kamu bisa kayak gini? Si Cik Nur menceritakan apa yang telah berlalu, yang dirahasiakan sama Cik Nur selama ini, diceritakan kalau memang iya, aku menikah dengan orang Bunian. Cik Nur tidak malu-malu lagi menceritakan pernikahannya dengan orang Bunian tersebut. Ya, biar nanti di masa yang akan datang tidak ada wanita di desa ini yang mengalami hal serupa denganku. Memang aku tidak menyesal menikah dengan orang Bunian, itu tidak menyesal. Hidupku bahagia, senang, aku tinggal di sana nyaman. Kan dengan apa yang terjadi kepada dirinya, Cik Nur sama sekali tidak merasa menyesal. Beliau sama sekali tidak merasa ini kesalahan dari orang Bunian. Dia tidak menyesal menikah dengan orang Bunian. Orang Bunian adalah orang-orang yang baik, Cik Nur bilang. Ya, sosok yang baik menurut si Cik Nur. Perubahan fisik atau perubahan dari bentuk fisik Cik Nur yang seketika berubah menjadi tua, mungkin inilah resikoku menikahi orang Bunian. Nah, dari kisah hidup Cik Nur inilah ya cerita keberadaan orang Bunian yang menempati kawasan lereng Gunung Masurai itu sedikit ada fakta yang terbukti lah di masyarakat di era tahun 70-an yang lalu. Namun tidak ada sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh Cik Nur untuk menjadi bukti otentik selain cerita yang disampaikannya kepada keluarga, kepada masyarakat yang bertanya tentang kehidupannya setelah menikah dengan orang Bunian tersebut. Nah, jadi saya pun di sini masih percaya sahabat bahwa orang Bunian masih berada di sekitaran TNKS, khususnya dari kisah ini berada di sekitaran lereng Gunung Masurai. Gunung Masurai sendiri masih menyimpan sejuta misteri. Akan saya ceritakan nanti di segmen selanjutnya. Kisah seseorang yang mencari ilmu kanuragan, mencari ilmu kebatinan dengan bertapa di Gunung Masurai sampai-sampai murtad, meninggalkan agama Islam, lebih percaya dengan sosok makhluk gaib. Sampai di mana beliau mendapatkan hidayah kembali dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang dilakukannya selama ini salah dan hampir saja orang itu mati tak diterima bumi menjadi mayat hidup. Kisahnya akan saya ceritakan di segmen selanjutnya hanya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.